Tidak seperti biasanya, hari ini pasienku sangat ramai. Banyak pasienku yang menderita penyakit demam berdarah. Walaupun sedikit lelah, tetapi aku harus melayani pasienku dengan baik, karena itu adalah tanggung jawabku sebagai dokter. Sangatlah menyenangkan dengan profesiku saat ini, karena bisa membantu banyak orang. Jika ada seorang nenek datang ke rumahku, saat itu waktunya jam 1 malam, aku pun sedang tertidur lelap. Ia meminta tolong untuk memeriksa cucunya yang demam tinggi. Assalamualaikum Bu Dokter, sambil mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam Nek, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Jawabku. Tolong cucu saya dok, demamnya gak turun-turun dari kemarin, sahut nenek dengan perasaan panik. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja Nek? Tanya aku. Saya gak punya uang Bu, jawab nenek. Dan akhirnya aku memeriksa cucu nenek tersebut. Lalu aku kasih obat penurun demam. Terima kasih dok, tapi saya hanya punya uang segini, kata nenek sambil memegang uang sebesar 15.000. Sama-sama Nek, gak usah, uangnya disimpan aja. Saya ikhlas kok Nek. Sudah kewajiban saya untuk membantu orang lain, jawab aku. Tiba-tiba terdengar suara Ternyata itu suara jam dan aku terbangun dari tidurku. Wah, ternyata cuma mimpi, kataku. Suatu hari ayahku sakit dan terpaksa tidak bisa bekerja menafkahi keluarga. Aku sempat ingin berhenti sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi ibuku melarangku untuk berhenti sekolah. Bu, lebih baik aku berhenti sekolah saja ya, dan bekerja. Aku tidak tega melihat ibu bekerja keras untuk memenuhi biaya berobat ayah dan sekolahku, kata aku. Jangan nak, ibu masih mampu membiayai berobat ayah dan sekolahmu. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi dan menjadi orang sukses. Kamu fokus belajar aja ya. Jangan pikirkan biaya sekolah. Itu tanggung jawab ibu dan ayah, jawab ibuku. Perkataan ibulah yang membuatku semangat dalam belajar. Tidak terasa, aku sudah kelas 3 SMA sekarang. Di sini, aku berpikir tentang biaya kuliah kedokteran yang sangatlah mahal. Dan orang tuaku tidak mungkin bisa membiayai biaya yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Aku pun sangat bingung memikirkan masalah itu. Beruntung, aku mempunyai seorang guru yang sangat peduli padaku. Beliau selalu memotivasi aku dan membantu aku. Namanya Bu Dewi, seorang guru biologi. Beliau sangat mendukungku untuk melanjutkan kuliah kedokteran. Karena aku sangat berprestasi di sekolah. Beliau selalu memberi informasi tentang beasiswa. Singkat cerita, aku pun berhasil lulus dari SMA. Mendapatkan nilai yang memuaskan, aku pun berhasil diterima di universitas ternama di Indonesia. Orang tuaku sangat bangga atas pencapaianku saat ini. Mereka berpesan, kelak aku menjadi orang sukses, jangan sombong dan tetap rendah hati. Perkataan itu selalu membekas di kepalaku. Setelah beberapa tahun, aku pun lulus dan menjadi dokter. Sungguh perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai semua ini. Aku percaya bahwa proses tidak mengkhianati hasil, dan mimpiku menjadi kenyataan.